فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Thumma amma ba'du. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Kita akan masuk pada atau kita akan lanjutkan kajian yang masih tersisa dari bab ke-33 pada kitab Tauhid An-Nabi Muhammad al-Arbi. Kitab Tauhid sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Masih tersisa beberapa masail terakhir. Kalau masih ada waktu, setelah kita mengkaji bab ini, kita akan lanjut pada bab yang setelahnya. Judul bab yang masih tengah kita kaji adalah setelah pembacaan dalil-dalil secara selesai. Kemudian masail yang pertama telah kita ambil, kita akan masuk pada masail yang kedua. Kata penulis semoga Allah merahmati beliau, Ats-Tsaniyah. Yang kedua, tafsir ayatil Hijr. Tafsir ayat dari surat Al-Hijr merupakan landasan hukum kedua dalam bab ini. Pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun." Penjelasan dari ayat ini bahwa termasuk perbuatan kezaliman, orang tersebut dikategorikan dhalil apabila berputus asa dari rahmat Allah. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita jabarkan bahwa Allah menjelaskan tentang luas dan mencakupnya rahmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Kasih sayangku mencakup segala sesuatu. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tak terhalangi ruang dan waktu. Seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini di tangan Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka, tanpa terkecuali yang mukmin bahkan yang kafir. Bahkan makhluk yang melakukan kekufuran setiap harinya kepada Rabbul Alamin, Allah masih memberikan kepada mereka rezeki. Dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tak satupun hewan melata yang ada di atas permukaan bumi kecuali kepada Allah lah rezeki mereka. Bahkan lebih luas daripada itu, tak satu hewan pun yang berterbangan di angkasa raya kecuali kepada Allah rezeki mereka. Tak satu hewan pun yang melangkah di permukaan bumi, baik itu menggunakan 2 kaki, 4 kaki, bahkan yang melata, di tangan Allah lah rezeki mereka. Tak satu pun hewan yang berenang di samudera yang luas, yang begitu banyaknya spesiesnya, jumlahnya, hanya Allah yang mengetahuinya. Juga di tangan Allah rezeki mereka. Menunjukkan bahwasanya rahmat Allah sangatlah luas. Bahkan pada orang-orang kafir tanpa terkecuali. Dengan kekufuran mereka setiap harinya, dengan kesyirikan mereka setiap saatnya, tetap Allah masih memberikan kepada mereka rezeki. Jadi begitu luas rahmat Allah tabaraka wa taala. Kalau dari mukaddimah di depan, pembuka pemahaman di depan, bahwasanya rahmat Allah begitu luas, kalau begitu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena ketika berputus asa dari rahmat Allah yang begitu luas rahmatnya, menunjukkan bahwasanya orang tersebut tergolong melakukan kezaliman. Bahkan pada hal-hal yang mustahil mungkin di mata manusia, namun di tangan Allah tak ada yang mustahil.
Beliau maksudkan dari tafsir akan ayat surat Al-Hijr yang barusan kita baca ini adalah perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan contoh kasus bahwasanya Nabi Ibrahim dengan usia pernikahan dia yang bukan muda, sudah tua, dia sendiri sudah tua renta. Kepada istrinya mandul. Artinya tidak diberikan anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin berputus asa akan hal tersebut, namun Ibrahim selalu menggantung harapan dan asanya kepada Rabbul Alamin dan tak pernah berputus asa. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dzunun. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita gantungkan, apapun yang kita harapkan, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa. Allah pemilik segala sesuatu. Nah, ini sekilas tentang tafsir dari ayat surat Al-Hijr yang telah kita jabarkan juga pada pertemuan malam sebelumnya. As-salitsah yang ketiga, syiddatul wa'idi fi man amana makra Allah. Ancaman keras bagi orang yang merasa aman akan kemurkaan, akan makar Allah. Yang kita artikan makar di sini adalah hukuman, ganjaran, balasan. Kebanyakan mufassirin, para ulama tafsir mengatakan tentang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa kepada Allah bersamaan dengan Allah anugerahkan kepada mereka nikmat yang melimpah, namun merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah janjikan setiap orang yang beramal baik dan buruknya Allah akan berikan balasan. Dari orang mukmin dan orang kafir. Allah menciptakan dua jenis manusia. Allah jabarkan ayat tersebut dalam surat At-Taghabun, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang telah menciptakan kalian, ada di antara kalian yang kafir, ada pula yang mukmin. Dari dua jenis orang ini Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya masing-masing mendapatkan ganjaran dan balasan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagiannya masuk surga, sebagiannya lagi masuk neraka. Yang mukmin yang beriman kepada Allah masuk surga sebagai balasan dari Allah kepada mereka. Wa fariqun fis sa'ir, sebagian lagi masuk ke dalam neraka, orang-orang yang kafir dan tidak beriman kepada Allah mendapatkan balasan dan ganjaran yang setimpal. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan satu dosa pantas untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, dari ayat yang kita telah bacakan sebagian di depan, hendaknya para pelaku tauhid yang mungkin pernah melakukan dosa jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Tak seorang pun yang dari kita kecuali memiliki dosa. Hal tersebut Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian melakukan dosa siang dan malam hari, sedangkan aku adalah zat yang maha mengampuni dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ini perkataan Rabbul Alamin sang pencipta, menerapkan bahwasanya pembicara, pendengar, orang di luar sana, siapapun dia, ketika dia adalah hamba-hamba Allah pasti melakukan dosa. Bukan cuma di siang hari, malam hari, tidak. Bukan cuma malam hari, siang hari, tidak. Bahkan siang dan malam hari. Ditambahkan lagi oleh Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Kita yang mendengar hadis ini. Bukan cuma datang dengan lafaz isim mufrad khati, isim fa'il mufrad, pelaku tunggal. Bukan cuma satu kesalahan, bahkan Allah datangkan dengan lafaz siga mubalaghah, khata, banyak dosa. Per individu Bani Adam, per individu Bani Adam banyak melakukan dosa. Makanya dengan dosa-dosa yang pasti ada pada masing-masing kita, jangan pernah merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini mengajarkan kepada kita, sang penulis ingin
pahamkan kepada kita di antara kesempurnaan tauhidnya seseorang hendaknya selalu merasa takut dari makar Allah. Karena dosa sekecil apapun, sesedikit apapun, pantas untuk mendapatkan siksaan. Bahkan dosa yang purna, pelaku dosa tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja terancam dengan siksa. Makanya kaum muslimin, makanya kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka melakukan dosa bukan sengaja. Bukan sengaja melakukan dosa. Melakukan dosa mungkin karena terpaksa, mungkin karena terdesak. Terjepit keadaan. Kemudian mungkin karena keliru, belum mengetahuinya. Seandainya pun melakukan dosa, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertobat. Wa khairal khatta'ina tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah bertobat. Segera bertobat. Berbanyak untuk bertobat. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang telah terampuni dosa-dosa beliau yang dahulu ataupun yang akan datang. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja merupakan orang pilihan Allah terbaik secara mutlak dari kalangan Bani Adam. Para sahabat mengatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah wa yatubu ilaihi fil yawm aktsar min 100 marrah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta ampun dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 100 kali. Lebih dari 100 kali. Kalau begitu kita hendaknya berkali-kali lipat dari jumlah istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau 100 kali, kalau bisa kita 1000 kali. Atau bahkan 5000 kali. Karena beliau saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa beliau akan terampuni, pun masih minta ampun, bagaimana lagi dengan kita yang tidak ada jaminan. Apalagi pada momentum ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seseorang nikmat ini yang para sahabat lari darinya. Ketika mendapatkan nikmat, la ilaha illallah, betapa takutnya mereka. Karena mereka khawatir ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Datang kita menarik dari Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah rahimahullahu taala, sekaligus selain dia adalah seorang khalifah juga alim ulama. Bahkan dia cerminan dari khalifah Umar bin Khattab. Meskipun tidak sama persis, hanya saja mendekati dari sisi sejarah tentang kekhilafaannya. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Dengan predikatnya dia seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin. Jangan kita sekarang sama dengan presiden. Ini presiden, raja, sinonimnya demikian, memiliki notabene-nya kehidupan yang lengkap dan sempurna, istimewa. Di akhir hayatnya dia, ketika dia sakaratul maut, dalam keadaan sakit, menahan rasa sakit, dia dijenguk oleh saudara-saudara dia yang juga para pembesar kerajaan. Ada yang gubernur, ada yang bupati, ada yang pejabat teras. Menjenguk, kebanyakan mereka menjenguk Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan dia menggunakan pakaian yang lusuh. Tak nampak dari dia tanda-tanda kekhalifaan, tak nampak dari diri dia, dari pakaian dia tanda-tanda naam kepemimpinan. Akhirnya sebagian anggota keluarganya yang menjenguk dia memarahi istrinya, kenapa engkau tidak mengurusi suami engkau? Suami engkau adalah seorang khalifah, kenapa menggunakan pakaian yang lusuh? Istrinya memberikan jawaban, bagaimana aku mau mengurusi pakaiannya? Dia cuma memiliki 2 helai pakaian. Satunya dia gunakan di musim panas, satunya dia pakai di musim dingin. Khalifah hanya memiliki 2 helai pakaian. Wailah kita satu lemari, mungkin sampai enggak tahu yang mana yang mau dipakai dalam hari ini, yang mana mau dipakai untuk esok hari.
lari dari harta karena mereka takut itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diberikan harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat seluruhnya mendapatkan bagian. Termasuk ini bagiannya Umar bin Khattab, harta rampasan perang. Umar bin Khattab enggan untuk menerima. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, itiman huwa afqaru ilayya minni." Wahai Rasulullah, berikan kepada orang yang lebih fakir dari aku, lebih butuh daripada aku harta tersebut. Diberikan harta secara gratis tanpa meminta, dia menolak. Ya Rasulullah, kasih orang yang lain lebih butuh. Nabi SAW mengajarkan kepada dia, "Ya Umar, idza ataka min hadzal mal wa anta ghairu sa'ilin wala musyrifin, fakhudhu wa tamawwal bihi aw tasaddaq bihi, wa illa fala tutbi' nafsak." Wahai Umar, apabila datang kepada engkau harta semacam ini tanpa engkau minta, tanpa engkau mengharap, ambil. Simpanlah jadi harta simpanan atau engkau bisa sedekahkan. Namun apabila engkau meminta harta ini kemudian datang kepada engkau, jangan mengikuti hawa nafsu engkau. Umar dikasih, dia enggak. Ini enggak mau. Datang kisah yang serupa juga dari Amr bin al-As, seorang sahabat yang mulia, dijuluki dengan khatib sahabat, oratornya sahabat. Dia masuk Islam qadarullah terlambat. Sampai-sampai dia mengatakan dahulunya aku adalah dahulunya Nabi SAW adalah orang yang paling aku benci. Aku berangan-angan untuk bisa membunuh beliau. Namun ketika aku masuk Islam, beliau adalah orang yang paling aku cintai. Sampai rasa malu dan seganku kepada beliau, aku enggak berani untuk menghadapkan sepenuh wajahku kepada wajah beliau. Karena pernah menyimpan sejarah kelam tentang kebencian dia akan Nabi SAW. Diberikan harta oleh Nabi SAW ketika perang. Kemudian Amr bin As mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena ini, bukan karena harta. Aku enggak minta harta ketika aku masuk Islam." Pun jawaban yang sama dari Nabi SAW, kalau datang kepada engkau harta, engkau tanpa minta, kemudian beliau mendoakan kepada Amr bin As, "Ni'ma al-mali sholih fi rajulin sholih." Sebaik-baik harta yang baik diletakkan kepada orang yang baik pula. Cerminan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya ketika datang kepada para sahabat harta, mereka enggan untuk menerima, mereka menolak. Jangan sampai mereka anggap ini adalah istidraj. Kisah yang pernah kita sebutkan seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dia adalah orang terkaya dari pemuda di penduduk Makkah. Namun kekayaan dia, apa yang dapati dari kekayaan di awal kehidupan berbeda dengan apa yang dia dapati di akhir hayatnya dia. Abdurrahman bin Auf menceritakan kisah tentang Mus'ab bin Umair ketika dia meninggal terbunuh di perang Uhud. Yang mengkafani dia hanya secari kainnya, apabila ditutup kepalanya tersingkap kakinya. Yang apabila tertutup kakinya tersingkap kepalanya. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan pada sahabat untuk menutup bagian kepalanya dengan kain kafan tersebut, sisa yang tersingkap dari kaki ditutup dengan rumput ilalang. Padahal dahulu dia orang kaya. Namun seperti inilah dia meninggalkan seluruh hartanya dia demi apa? Demi agama Islam. Karena khawatir jangan sampai harta tersebut hanya berupa istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Rabi'ah yang keempat, syiddatul wa'id fil qunut. Kerasnya ancaman tentang berputus asa akan rahmat Allah. Jadi dua materi ini beliau gabungkan dalam satu bab. Ibaratnya seperti dua helai sayap burung yang apabila satunya lebih dominan daripada yang lainnya akan berterbangan dengan tidak sempurna atau bahkan tidak bisa terbang. Merasa aman dari makan Allah bersamaan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Kemudian berputus asa dari rahmat Allah, padahal rahmat Allah begitu luasnya. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa mi'ata rahmatin fa anzala wahidatan minha wa amsaka tis'atan wa tis'ina indah. Wa min tilka ar-rahmah yatarahamul ibad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat.
Ini rahmat yang makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ciptaan rahmat Allah tersebut Allah turunkan ke permukaan bumi satu rahmat, 99 sisa rahmat yang lainnya dengan genap 100 Allah tahan. Nanti kapan Allah keluarkan? Ketika hari kiamat. Pelaku dosa Allah ampuni dosa mereka dengan rahmat tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, dari satu rahmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke permukaan bumi di kehidupan dunia sekarang, dengan rahmat tersebutlah saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi, cinta, mencintai hamba-hambanya. Dari situlah orang tua sayang kepada anaknya. Anak menyayangi orang tuanya. Seorang muslim menyayangi saudara muslim yang lainnya. Bahkan hewan buas tidak berani untuk memangsa anak dia sendiri. Karena dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah begitu luas. Itu yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Makanya jangan putus asa dari rahmat Allah yang luas tersebut. Nah, ini akhir dari bab yang ke-33, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari bab ini bahwa dua hal ini hendaknya diamalkan oleh setiap pelaku tauhid, wa illa kalau tidak kemurnian tauhidnya akan tercoreng. Apa itu? Merasa aman dari makrullah, makar artinya adalah hukuman. Kemudian yang kedua adalah berputus asa dari rahmat Allah. Kedua-duanya hal yang mencoreng tauhid seseorang. Barakallahu fikum jami'an, kita akan lanjut pada bab yang berikutnya. Masih tersisa waktu banyak. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Bab Ar-Rabi was-Salasun, bab yang ke-34. Bunyi babnya, minal imani billahi as-sabru. Minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar akan keputusan Allah. Bersabar akan takdir Allah. Kita persempit lagi, yang dimaksud dengan takdir Allah di sini mungkin adalah takdir yang buruk. Karena ketika orang diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, konotasinya adalah hendaknya dia bersyukur. Meskipun di dalam terdapat kesabaran, namun lebih dekat adalah syukur. Ya, dari judul bab ini beliau ingin terangkan kepada kita bahwasanya bersabar akan keputusan Allah yang mungkin pahit termasuk daripada cabang keimanan. Jadi bab ini kita kaitkan dengan tauhid. Ketika datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita benci keputusan tersebut, kita enggak suka keputusan tersebut, mungkin terasa pahit keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut, hendaknya bersabar, dan bersabar kepada keputusan Allah yang pahit bagian daripada realisasi tauhid. Karena kalau tidak bersabar dalam keputusan Allah yang pahit, menolak takdir, berkeluh kesah, akan apa nanti keterangan akan hal tersebut. Menyalahkan orang lain, meratap tangis, bahkan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah seperti menampar-nampar pipi, menggunting-gunting rambut, merobek-robek baju, mencabik-cabik tanah, dan semisalnya. Ini namanya tidak sabar akan keputusan Allah yang mungkin pahit, mencoreng tauhidnya seseorang. Nah, ini termasuk hal yang mencoreng tauhid. Jadi pemahaman tentang bab ini berkaitan dengan tauhid. Tauhid adalah dalam bab musibah, hendaknya orang tersebut berada pada 3 hal. Yang paling pertama bersabar. Bukti kokohnya keimanan dia ketika musibah. Yang kedua adalah ridho. Ridho dengan keputusan Allah. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur ketika tertimpa musibah.
Mungkin sebuah orang ketika terdengar kata ini bersyukur ketika tertimpa musibah, terasa mengganjal di hati, terasa mengganjal di telinga. Hendaknya kalau tertimpa musibah bersabar, bukan bersyukur. Bersyukur ketika mendapati nikmat. Tapi bukan salah ucap, tapi memang seperti itu. Tingkatan paling tinggi ketika tertimpa musibah adalah bersyukur. Akan kita terangkan nanti ketika kita membaca ayatnya. Nah, ini keterkaitan dengan judul bab dengan tauhid, bahwasanya termasuk kemurnian tauhid adalah ketika turun kepada dia keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin pahit, hendaknya dia bersabar. Setelah itu ridha, yang terakhir adalah bersyukur ketika tertimpa musibah. Kita baca ayatnya sebagai landasan hukum pertama dalam bab ini. Wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Sebenarnya inti dari ayat ada pada ayat sebelumnya yang beliau tidak bawakan dalam pembawaan ayat ini. Kalau kita baca dari awal ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Setelah baca awal ayat baru kita tergambarkan apa yang dimaksud berkaitan dengan judul bab. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidaklah tertimpa satu musibah kepada kalian illa biiznillah, kecuali musibah tersebut adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin artinya adalah Allah yang takdirkan. Musibah Allah yang takdirkan. Kalau Allah takdirkan, kalau begitu hendaknya kita ridho dengan musibah tersebut. Nah, ketika tertimpa musibah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman bahwa musibah tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui dengan hakul yakin. Musibah datang dari Allah, menerima, bersabar serta bersyukur akan musibah tersebut, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya untuk bisa menerima keputusan yang pahit itu. Kalau tidak beriman, meyakini bahwasanya musibah tersebut sebab dari perbuatan orang lain akhirnya menimpa kita, akhirnya menyalahkan orang lain, tidak menerima takdir, berkeluh kesah, meratap tangis, karena tidak meyakini bahwasanya tidak datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa illa baik dan buruk datang dari sisi Allah. Arti dari ayat ini berkaitan dengan judul bab di atas, barakallahu fikum, bahwasanya ketika terjadi musibah hendaknya kita hadapi dengan iman. Dengan iman. Apa maksud dihadapi dengan iman? Apa maksud dihadapi dengan beriman ketika tertimpa musibah? Perhatikan tentang satu hadis yang akan kita baca ini. Sebuah hadis dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, bukan. Sebuah hadis dari Abu Mus'ab radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Artinya masih ada lanjutan hadisnya, kita baca awal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa menakjubkan perkara seorang mukmin. Semuanya adalah kebaikan. Perkara orang mukmin adalah kebaikan seluruhnya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan perkara tersebut tidak didapati kecuali orang-orang yang beriman. Apa perkara tersebut? Membuktikan tentang alamat baik daripada keimanan.
Idza asabahu sarra syakara fakana khairul lah wa idza asabahu darra sabara fakana khairul lah. Apabila dia ditimpa dengan nikmat dia bersyukur, itu adalah kebaikan bagi dia, dan apabila ditimpa dengan musibah dia bersabar, itu adalah kebaikan bagi dia. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya perkara orang mukmin adalah dua hal ini. Apa itu? Bersyukur ketika datang nikmat, bersabar ketika datang musibah. Dan itu dimaksud dari wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, ada keimanan dalam dadanya. Dari dua hal tersebut, mendapat nikmat dia bersyukur, mendapatkan musibah dia bersabar, yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, memberikan petunjuk. Nah, menggiring dan membimbing dia ketika terjadi musibah. Meyakini bahwa musibah tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu menyalahkan orang lain, cukup bersabar, ridho serta bersyukur. Kita baca tafsirnya, kemudian kita akan menerangkan apa makna dari 3 tingkatan dalam tertimpa musibah. Qala Alqamah tabi'in, wa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annahu min 'indillahi fayardha wa yusallim. Nah, wa may yu'min billahi qalba, barang siapa yang beriman ketika tertimpa musibah, Allah akan memberikan petunjuk. Maksud beriman adalah dengan hadis yang tadi kita baca di depan. Naam, syukur dan sabar. Jadi maksud dari ayat adalah kata Al-Qamah, dia adalah seseorang yang ketika tertimpa musibah dia mengetahui bahwa kesemuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Manis dan pahitnya takdir Allah, baik dan buruknya takdir Allah, seluruhnya datang dari sisi Allah. Itulah yang menggiring dia untuk fayardha wa yusallim, ridha dan menerima. Nah, ridha dan menerima. Kita akan jabarkan tentang 3 jenis orang, bukan 3 orang tapi 3 jenis orang. Sikap mereka ketika tertimpa musibah, yang paling pertama adalah bersabar. Ketika tertimpa musibah mereka bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, ayat tersebut menerangkan bahwasanya orang yang ketika tertimpa musibah, nah mereka bersabar. Dan bersabarnya mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kepada Allah pula kami akan dikembalikan. Dan hukum bersabar ketika tertimpa musibah adalah wajib. Artinya barang siapa yang ketika tertimpa musibah kemudian dia tidak bersabar, artinya dia berdosa. Apalagi musibah yang dituntut pertama kali untuk bersabar adalah ketika pertama kali tertimpa musibah. Dalam satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintas di sebuah kuburan yang terdapat seorang wanita yang sedang meratap tangis anaknya yang barusan meninggal. Kemudian Nabi SAW memberikan semacam teguran dan nasihat. Isbiri, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Nasihat yang bagus. Hanya saja wanita tersebut tidak menengok ke belakang, bahwasanya yang menasihati dia adalah Nabi SAW. Dia memberikan jawaban, ilaika anni innaka lam tusib bi musibati. Menjauhlah dari aku, engkau tidak merasakan musibah sebagaimana aku merasakan. Dan dia enggak tahu ternyata yang memberikan nasihat adalah Nabi SAW. Seakan-akan menolak nasihat tersebut, mengatakan bahwasanya biarlah aku begini karena ini musibah yang Allah timpakan kepada aku yang belum tentu engkau rasakan. Ketika diberitahu bahwasanya tahukah engkau yang berikan nasihat itu adalah Nabi SAW, barulah dia mengejar, malu, merasa bersalah karena barusan mengatakan kata-kata yang mungkin agak kasar kepada beliau. Datang mengeluh kepada Nabi SAW mengatakan bahwasanya aku enggak tahu kalau engkau ternyata menyampaikan wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya saja kesabaran itu dinilai ketika pertama kali tertimpa musibah. Disitulah letak kesabaran yang paling berbobot, berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana ketika tertimpa musibah, nanti bersabarnya bulan depan. Ketika sudah selesai yang namanya kesedihan,
Baru di situ bersabar. Wa ila kesabaran dituntut pertama kali adalah ketika pertama kali tertimpa musibah. Ini tingkatan pertama dalam musibah yang menimpa seseorang. Pertama adalah bersabar dan hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah ridho. Ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya akan datang nanti dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sakhat." Ketika tertimpa musibah, barang siapa yang ridho, Allah pun akan ridho kepada dia, dan barang siapa yang tidak ridho, Allah pun tidak akan ridho kepada dia. Dan hukum ridho ketika tertimpa musibah adalah sunnah. Yang paling pertama tadi hukumnya wajib, ini adalah sunnah. Artinya ketika dia mendatangkan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala ganda setelah pahala bersabar yang wajib tadi. Kemudian tingkatan yang ketiga, dari tingkatan orang-orang yang tertimpa musibah, dan ini sangat sedikit. Kalau sabar ketika tertimpa musibah saja sangat sedikit orangnya. Naik pada tingkatan yang kedua, ridho, juga sangat sedikit orangnya. Terlebih-lebih lagi tingkatan yang ketiga ini, apa itu? Bersyukur ketika tertimpa musibah. Terdengar aneh, bahkan mungkin dibilang stres, orang gila. Nah, kebakaran rumah dia bilang alhamdulillah. Ketabrak kemudian bilang alhamdulillah. Padahal di balik itu subhanallah, inilah tingkatan paling tinggi dalam menyikapi datangnya musibah. Datang sebuah kisah dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Hampir sama kisah dia dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lama menikah namun tidak dianugerahi anak. Kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki. Baru beranjak lagi gembira-gembiranya, diajak bermain, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dia. Begitu sedih orang tersebut. Nah, anak satu-satunya, lama dinanti-nanti, malah Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, diambil kembali. Di hari melayat, sebagian orang dari orang-orang yang datang mengunjungi pemakaman jenazah anaknya tersebut mendengar Imam Fudail bin Iyad mengucapkan alhamdulillah. Dia terheran-heran. Nah, sambil menanyakan akan hal tersebut, wahai Imam, di hari berduka engkau masih sempat-sempatnya engkau mengucapkan alhamdulillah, padahal mungkin kalau aku di posisi engkau, aku sudah nggak tahu. Nah, stres, gila, atau yang semisalnya. Kemudian Imam Fudail memberikan jawaban bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, sebuah hadis datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna idhamil jazaa ma idhamil bala, wa inna Allah ta'ala inta ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung dari besarnya ujian. Besarnya ganjaran tergantung dari besarnya ujian. Kalau kecil ujiannya besar, kecil juga balasannya. Kalau besar ujiannya, besar juga balasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, dia akan menguji kaum tersebut. Bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok orang dengan cara diuji, bukan dengan cara diberikan kenikmatan, diuji. Nah, lanjut hadisnya, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat." Barang siapa yang dia ridha, Allah pun akan ridha kepada dia, dan barang siapa yang murka, dia pun murka. Allah pun akan murka kepada dia. Kemudian mengatakan bahwasanya ini mungkin bukti Allah cinta kepada aku, makanya Allah uji aku dengan cara mengambil sesuatu yang paling berharga pada diriku. Nah, akhirnya menerima akan hal tersebut, dia bersyukur. Alhamdulillah, ini bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlebih-lebih lagi di balik musibah ternyata banyak hikmah yang luar biasa ketika kita menuntut ilmu dan mengetahuinya. Ternyata musibah, barakallahu fikum jami'an, menghapus dosa-dosa. Musibah, pikiran, problematika. Nah, pusing kepala. Ternyata bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa seorang hamba. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, datang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala adzan wala ghammin hatta syauqatu yashaquha illa kafarallahu bihi min khotoya." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim tertimpa pikiran, gundah gulana, problematika, datang masalah,
Nah, sampai pusing. Bahkan duri yang mengenai kakinya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa dia dengan musibah tersebut. Jadi semakin banyak orang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menempuh 3 cara tadi, bersabar, ridho dan bersyukur, dosa-dosa dia terampuni. Mana yang kita pilih? Akan dihapus dosa-dosa kita di kehidupan dunia dengan cara musibah dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah akhirkan dan dihapus dosa-dosa kita dengan dicelupkan ke dalam api neraka? Mana yang kita pilih? Nah, orang yang berakal, orang yang mencintai tentang alam akhirat, dia lebih milih kalau begitu ujian saja ya Allah. Biarlah aku diuji di kehidupan dunia. Nah, dengan dosa-dosa yang pernah aku perbuat, mungkin banyak, mungkin besar, masih lebih ringan daripada aku harus disiksa di dalam api neraka. Waliyahillah. Kalau begitu bersyukur. Kalau begitu bersyukur. Ketika Allah memberikan musibah, kalau begitu bersyukur. Mudah-mudahan, catatan dosa kita berkurang. Ini yang kita katakan bahwasanya tingkatan tertinggi ketika tertimpa musibah adalah bersyukur. Kemudian kita kembali kepada diri kita masing-masing. Di posisi manakah kita? Apakah posisi pertama ketika ditimpa musibah dia bersabar, atau posisi kedua ketika di posisi tersebut dia diuji oleh Allah dan dia ridho, atau posisi ketiga, atau tidak pada 3 posisi sama sekali? Allahul musta'an. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Bukan berarti juga dipahami sengaja untuk bikin musibah kemudian bersyukur. Datang sebagian orang, ayo pukul aku, aduh sakit, alhamdulillah. Nah, bukan meminta. Tapi kalau ketika datang, seperti itulah mauqif seorang muslim dalam tertimpa musibah. Berikutnya kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahih Muslim, hadisnya sahih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Isnatani fin nati huma bihim kufrun." 2 perkara pada umat manusia yang kedua-duanya adalah kekufuran. Karena kita lewati hadis ini juga, sebagian daripada hadisnya, kufrun duna kufr, perbuatannya besar namun tidak sampai mengeluarkan dari agama. Apa 2 perkara tersebut? At-ta'nu fil nasab wa niyahatu fil mayyit. Mencela garis keturunan. Mengatakan bahwa garis keturunan engkau jelek, aku lebih mulia. Garis keturunan engkau tidak terpandang, aku lebih istimewa. Mencela nasab orang lain. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratap tangis terhadap mayit. Meratap tangis artinya adalah tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang diambil oleh Allah nyawanya dari kalangan orang-orang yang dia cintai. Dengan sebab tersebut dia meratap tangis. Akan datang nanti pada riwayat setelahnya kita akan baca bentuk meratap tangis seperti walahuma an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Lahuma dari atas juga dari Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud secara marfu, artinya ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Artinya, bukan termasuk dari golonganku orang-orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek kerak baju atau kantong baju, menyeru dengan seruan-seruan kejahiliaan. Ketika tertimpa musibah, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, sebagian lagi menggunting-gunting rambut. Menyeru dengan seruan-seruan yang mengundang kemurkaan Allah dan tidak mendatangkan keridhaan Allah. Sekarang tidak menerima dengan takdir Allah. Namanya niyahah, meratap tangis, menolak takdir, berkeluh kesah, menyalahkan orang lain, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, bahkan tercela. Apa gunanya kalau tertimpa musibah kemudian menampar pipi?
Sudah merupakan musibah ketika Allah mencabut nyawa orang yang kita cintai. Tambahkan musibah lagi, menampar pipi tambah sakit. Merobek baju, perlu beli yang baru. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini tidak mendapatkan bimbingan dengan bimbingan nabawiyah. Tidak menuntut ilmu dengan ilmu syar'i. Wa ila barakallahu fikum, kalau seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah cabut nyawanya dari orang-orang yang kita cintai, apakah dengan menampar pipi orang tersebut bisa hidup? Apa dengan merobek-robek baju orang tersebut bisa hidup? Apa dengan menggunting-gunting rambut orang tersebut bisa hidup? Mati, sudahlah mati. Tidak bisa kita merubah sesuatu apapun. Kalau begitu kaum muslimin yang mengetahui tentang ilmu, nah, dengan 3 hal tadi, bersabar dan hukumnya wajib, ridho, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala meskipun pahit rasanya. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Karena mungkin dengan hal semacam ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu yang kita cintai. Mengambil sesuatu yang kita cintai adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak satu musibah pun kecuali itu bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di permukaan bumi, baik itu di daratan dan di lautan, buah hasil dari tangan buruk manusia. Apa fungsi dari musibah dari Allah kepada manusia? La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Ini tamparan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cara seperti inilah Allah Subhanahu wa taala ingin menegur kita. Kata sebagian orang dengan kedurhakaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tiap hari bikin maksiat, kemudian Allah memberikan dia kenikmatan. Nanti dia tidak tertegur dengan kenikmatan tersebut. Butuh diberikan musibah, butuh diberikan cobaan, butuh diberikan godaan, baru dia tersadarkan, oh kemarin ternyata aku salah, ternyata kemarin aku keliru. Ini fungsi dari musibah. Baru ingat bahwasanya aku punya Allah yang menghukumi aku baik itu di kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Alhamdulillah masih dihukum di kehidupan dunia, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau Allah tegur dengan kehidupan akhirat, yang tersisa hanya api neraka. Waliyadzubillah. Jadi sebagai mereka mengatakan bahwasanya minum kopi itu pahit, tapi terkadang dengan pahitnya kopi bisa membuka mata, terbelak. Hilang ngantuk. Seperti itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, butuh tamparan sedikit bahwasanya orang ini butuh ditampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak bikin dosa. Diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya. Mungkin diambil harta yang paling mulia di antara mereka yang sangat mereka cintai. Ditampar oleh Allah baru tersadarkan. Oh ternyata selama ini aku jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Butuh dekat. Alhamdulillah masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat kembali, masih ada kesempatan sebelum ajal menanti. Mungkin ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarakah ini. Masih tersisa beberapa dalil yang lainnya insyaallah kita ambil pada pertemuan malam berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.